Sobat Muardi, berjumpa dengan saya Meta dalam live streaming edisi spesial. Kenapa spesial? Karena kali ini kita akan live streaming sekaligus launching dan sosialisasi mengenai manajemen pengelolaan perizinan rumah sakit satu pintu atau Jengratu. Nah, apa itu Jengratu? Kita bisa bertanya langsung dengan sosok yang menginisiasi lahirnya Jengratu ini di Rumah Sakit Dr. Muardi, yaitu dengan Dr. Elisa. Selamat pagi, Dr. Elisa. Selamat pagi, Mbak Meta. Bagaimana ini dok kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Dan sebelumnya mungkin ini dulu, dok, perkenalan dulu boleh ke Sobat Muardi, dok? Baik. Sobat Muardi dan sobat-sobat yang di luar, bahwa saya adalah Dr. Elisa, Kabag Sekretariat dari Rumah Sakit Muardi. Ya, terkait topik hari ini juga nih ya, dok, di bagian sekretariat ini memang yang memiliki tupoksi untuk mengelola perizinan, begitu ya, dok? Ya, jadi sekretariat ini mengurusi administrasi di Rumah Sakit Muardi. Salah satunya adalah mengenai perizinan yang berada di Rumah Sakit Muardi. Lalu awal mulanya gimana ini, dok? Kok ada lalu lahir Jengratu ini? Mungkin bisa diceritakan. Awal mulanya ini adalah dari temuan di lapangan bahwa perizinan kita itu banyak yang terlambat untuk pengurusannya, dan selama ini perizinan itu ternyata dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang terkait, sehingga pengurusannya tidak bisa kita ikuti dari awal, dan data-data perizinan itu juga tidak bisa berada di satu tempat. Karena itulah kita harus segera membuat suatu inovasi, adanya suatu pengelolaan perizinan rumah sakit yang satu pintu, sehingga nanti semua perizinan mulai dari pengurusannya sampai dengan data akhirnya berada di satu tempat, yaitu di bagian sekretariat. Jadi itu tadi ya, dok, manajemen pengelolaan perizinan rumah sakit satu pintu yang kemudian disingkat Jengratu, gitu ya, dok? Iya. Lalu betul, bisa diceritakan dari Jengratu ini apa aja nih, dok, tujuannya? Tujuan daripada Jengratu ini nanti semua pengelolaan perizinan bisa diawasi oleh satu tempat, yaitu sekretariat. Kemudian semua data-data bisa langsung diupload melalui Jengratu. Itu akan membuat kita bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian semua data atau menjadi bank data dari perizinan di Rumah Sakit Muardi. Kemudian kita juga bisa nanti melakukan upload data sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan yang paling penting dari Jengratu itu adalah adanya notifikasi 6 bulan sebelum perizinan itu habis, sehingga tidak lagi ada keterlambatan dalam pengurusan perizinan di Rumah Sakit Muardi. Oh begitu, kalau sebelumnya memang perizinan itu dikelola masing-masing bagian terkait. Ya, dikelola dari masing-masing. Lalu dengan Jengratu ini menjadi wadah untuk pengelolaan perizinan itu sendiri, jadi lebih terintegrasi, begitu intinya ya, dok? Betul. Lalu ini mulai pelaksanaannya kapan, dok? Hari ini mulai launching ini ya, dok? Ya, hari ini kita mulai launching. Uji coba itu sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu, dan ini karena sistemnya sudah siap, maka mulai hari ini kita lakukan launching. Mulai hari ini semua pengurusan perizinan akan melalui dari Jengratu. Mungkin karena tadi udah ngobrol-ngobrol tentang Jengratu ini, kita tunjukkan ya, dok, seperti apa tampilan dari Jengratu. Oh ya, seperti ini ya, dok. Jadi di sini seperti yang dijelaskan Dr. Elisa tadi, kita bisa melihat semua perizinan yang ada di rumah sakit. Di sini menjadi wadah pengelolaannya. Wadah gitu pengelolaannya. Ya, lalu penggunanya bisa untuk apa aja ini, dok? Di sini kita bisa ada 3, sementara ini ada 3, yaitu ada kategori perizinan alat kesehatan, perizinan sarana prasarana rumah sakit, dan juga nanti perizinan dari pelayanan kesehatan. Ya, ini penggunanya sendiri siapa saja, dok? Penggunanya nanti sebagai administrasinya itu adalah di bagian sekretariat, dalam hal ini nanti bagian tata usaha. Kemudian instansi yang terkait dengan instalasi yang terkait dengan Jengratu ini ada nanti dari PSRS, rumah tangga,
dan lain-lainnya. Oh baik dok. Lalu di sini juga kalau kita sebagai admin atau di sini adminnya TU ya dok ya. TU. Itu kita bisa apa saja dok? Bisa melihat sertifikat sepertinya ya dok. Ya, kalau untuk TU ini memang mempunyai akses yang luas. Dia bisa memasukkan persyaratan perizinan, memasukkan sertifikat, mengunduh itu juga bisa. Tetapi kalau yang di luar TU tidak bisa, mereka hanya bisa mengupload data, tetapi tidak bisa melakukan pengunduhan data-data yang ada di dalamnya. Jadi untuk menjaga data yang sudah ada, karena kan nanti juga masyarakat bisa melihat Masyarakat bisa melihat perizinan ini. Ini juga untuk keterbukaan informasi tentang perizinan di Rumah Sakit Dr. Muardi begitu ya dok? Ya betul Mbak Meta. Baik, mungkin kita lihat sudah ada pertanyaan belum nih dari para sobat Muardi. Kita cek di Instagram, ada pertanyaan dari Bernadetta Mary. Ini, setelah ada Jeng Ratu, apakah bagian lain tidak perlu mengurus perizinan lagi? Apakah semua perizinan diurus oleh TU saja, Bu? Jadi begini, perizinan ini memang sebagai leadernya adalah sekretariat, dalam hal ini adalah tata usaha, tetapi kita berkolaborasi dengan unit kerja lainnya atau bagian bidang yang lainnya. Karena data yang kita butuhkan itu berada di bagian atau bidang lainnya. Jadi kita tetap harus melakukan perizinan ini bersama-sama. Hanya pengawasan melewati dari sekretariat dan TU. Jadi bagian lain masih tetap mengajukan, tapi melalui Jeng Ratu ini. Jeng Ratu, ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Angga Dimas di Instagram. Mohon dijelaskan dok, kalau berkas perpanjangan yang kita upload lewat Jeng Ratu salah, lalu bagaimana? Nah ini fungsinya dari sekretariat, terutama bagian administrasinya nanti TU, adalah melakukan verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas apabila memang ada yang belum sesuai dengan persyaratan, kita bisa berhubungan langsung dengan unit kerjanya, kemudian bisa kita lakukan perubahan melalui sekretariat atau dari administrasinya. Jadi nanti TU memiliki fungsi untuk verifikator juga. Verifikator, gitu ya, seperti yang bisa dilihat di Jeng Ratu ini ada verifikasi perizinan. Di sini ya dok, nanti ya. TU akan memverifikasi sudah betul apa belum dokumen untuk perpanjangannya. Ya, betul Mbak Meta. Nah lalu ada satu pertanyaan dari Instagram dari Reza David. Perizinan apa saja dok yang nanti bisa dilihat masyarakat? Apakah semua perizinan? Dari data Jeng Ratu ini semua perizinan bisa dilihat oleh masyarakat. Hanya saja mereka tidak bisa mengupload dan juga tidak bisa melakukan perubahan. Jadi hanya melihat saja, itu bisa dikerjakan oleh masyarakat. Masyarakat bisa melihat status perizinan yang aktif apa saja begitu ya dok? Ya. Ya baik. Dok, kalau manfaatnya sendiri dari Jeng Ratu ini apa saja dok yang diharapkan? Manfaatnya tentunya ini akan melibatkan banyak hal. Yang pertama kalau untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah kita mendukung untuk kemajuan pelayanan kesehatan. Nah, salah satunya pelayanan kesehatan ini akan berjalan baik kalau perizinan yang dibutuhkan juga sesuai dan berjalan juga dengan baik. Nah, kemudian kalau untuk Rumah Sakit Muardi, data perizinan ini akan valid dan tidak ada keterlambatan lagi perizinannya sehingga pelayanan tidak terhambat. Kalau untuk masyarakat, ini akan memberikan lebih keyakinan untuk berobat ke Rumah Sakit Muardi karena semua pelayanan yang diberikan, semua alat kesehatan yang ada dan dipergunakan untuk pelayanan, semua ada izinnya. Salah satunya itu kalau untuk perguruan tinggi, karena kita juga sebagai rumah sakit pendidikan, ada beberapa yang mengirim siswanya untuk magang di Rumah Sakit Muardi, terutama yang ada hubungannya dengan peralatan, karena semua perizinan ada, maka mereka juga merasa yakin untuk mengirimkan peserta didiknya ke Rumah Sakit Muardi. Gitu Mbak Meta, diantaranya manfaat. Jadi ada dari Jeng Ratu. Banyak sekali manfaatnya untuk berbagai pihak juga ya. Berbagai pihak, J. Ini juga sudah diuji coba ya dok untuk sistem Jeng Ratu ini? Sudah, kita sudah melakukan uji coba, sudah dilakukan 2 kali
Yang pertama adalah uji coba, bagaimana mengisi datanya, mengupload datanya, dan yang terakhir kita sudah uji coba dengan melakukan pengurusan perizinan yang kebetulan habis, yaitu perizinan dari bagian radioterapi. Baik dok. Lalu kedepannya rencananya apa dok? Tetap pasti ada pengembangan aplikasi ya dok? Ya, kedepannya kita berharap bahwa Jengratu ini bisa sinergi dengan SIM rumah sakit. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan perizinan-perizinan yang lain, misalnya dengan OSS, kalau itu bisa bridging memang lebih bagus. Kemudian kita juga akan mengembangkan bahwa kita tidak hanya mengirim perizinan, tetapi kita bisa mengeluarkan perizinan dengan Jengratu. Sepertinya ini juga sudah dijelaskan semua ya dok tentang sistem baru di Muardi, yaitu Jengratu ini manajemen pengelolaan perizinan rumah sakit satu pintu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar penggunaannya di Muardi ini ya dok. Ya, dan sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Instagram maupun Facebook. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin Dr. Elisa ada statement terakhir yang mau disampaikan dok. Baik, statement terakhir, semoga Jengratu ini akan berkembang lebih baik ke depannya dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Mbak Meta. Baik, cukup sekian Sobat Muardi, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat.